Halo semuanya, nama saya Syamil Jasiba dengan NIM 442230161 dari Prodi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Sebelum kita mulai, coba bayangkan situasi ini. Kamu bangun pagi, buka media sosial, dan tiba-tiba ada berita yang menggemparkan tentang brand favoritmu yang katanya melakukan hal kontroversial. Dalam hitungan menit, berita itu viral, share ratusan ribu, dan reputasi brand itu langsung anjlok. Plot twist-nya, ternyata berita itu hoax. Nah, situasi kayak gini yang bikin saya kepikiran di dunia public relation dan komunikasi digital yang bergerak super cepat ini, seberapa penting sih etika dalam pekerjaan kita? Dan video hari ini kita bakal ngobrol tentang Hoax Kill Career, rahasia public relation profesional bertahan di zaman post-truth. Sebuah refleksi tentang tantangan etika yang kita hadapi sebagai calon profesional komunikasi. Jadi kita mulai dari yang paling real dulu ya. Hoax di era digital ini bukan cuma masalah, oh salah info aja kok, tapi ini udah jadi ancaman yang sangat serius buat profesi komunikasi. Kenapa? Karena kecepatan penyebaran informasi di era digital itu udah luar biasa banget. Dalam sekejap mata, satu postingan bisa sampai ke jutaan orang. Yang bikin mirisnya, hoax ini punya kekuatan yang sama, bahkan kadang lebih kuat dari berita yang valid. Algoritma media sosial kadang malah memanjakan sebuah konten yang kontroversial karena engagement-nya tinggi. Akibatnya, masyarakat jadi bingung mana yang benar dan mana yang salah. Nah, sebagai calon praktisi PR, ini yang bikin saya concern banget. Bayangin aja, kita udah susah payah membangun reputasi klien bertahun-tahun, dalam semalam bisa hancur gara-gara berita hoax yang viral. Dan yang lebih parah lagi, ini bisa ngikis kepercayaan publik terhadap semua informasi yang kita sampaikan sebagai profesi komunikasi. Jadi ini bukan cuma soal satu kasus aja, tapi soal kredibilitas profesi kita secara keseluruhan. Nah, disinilah etika masuk sebagai game changer. Buat saya, etika dalam komunikasi itu bukan sekedar hafalan kode etik atau takut karena sanksi. Lebih dari itu, etika adalah kompas moral yang ngebimbing kita dalam setiap keputusan, bahkan saat nggak ada yang ngawasin. Kalau kita lihat dari kacamata teori etika, ada dua pendekatan yang menurut saya relevan dengan tantangan berita hoax. Yang pertama, yaitu etika deontologi. Teori ini berfokus pada kewajiban dan tanggung jawab kita. Intinya ada hal-hal yang memang wajib kita lakukan atau hindari. Nah, dalam konteks public relation, kita punya kewajiban fundamental untuk selalu menyampaikan berita kebenaran. Nah, kalau kita menyebarkan hoax, meskipun mungkin eh, menguntungkan secara jangka pendek, tapi sudah jelas melanggar kewajiban dasar ini. Nah, yang kedua ada teori utilitarianisme. Nah, teori ini ngelihat dari sisi dampak atau konsekuensinya. Tindakan dianggap benar kalau lebih banyak yang diuntungkan daripada yang dirugikan. Nah, kalau kita terapin ke kasus hoax, mungkin ada segelintir pihak yang diuntungkan, tapi kerugiannya jauh lebih masif. Dan reputasinya pun akan hancur. Masyarakat jadi gampang percaya hal yang salah dan kepercayaan publik terhadap media berkurang sangat drastis. Nah, yang menarik dari kedua teori ini sebenarnya mengarah ke kesimpulan yang sama, menyebarkan hoax itu tidak etis dari perspektif manapun.
Dan ini yang bikin saya sadar bahwa sebagai profesional komunikasi, kita nggak bisa bersikap netral terhadap hoax. Kita harus aktif jadi bagian dari pencari solusi. Nah, refleksi saya tentang makna etika dalam profesi komunikasi adalah ini. Etika bukan cuma tentang jangan melakukan yang buruk, tetapi juga aktif melakukan yang baik. Artinya kita nggak cuma menghindari menyebarkan hoax, tapi juga proaktif dalam menyebarkan campaign informasi yang benar dan mendidik publik untuk lebih kritis. Terus gimana dong solusinya? Menurut saya, etika profesi yang ideal itu ketika setiap individu di bidang komunikasi punya kesadaran moral yang tinggi, yang udah terinternalisasi sebagai bagian dari karakter profesional kita. Tentunya saya punya dua rekomendasi praktis. Yang pertama, implementasi sistem verifikasi faktual yang ketat tapi efisien. Ini bukan cuma tentang fast checking, tetapi juga tentang membangun budaya post before posting. Setiap informasi yang mau kita sebarkan harus melalui filter seperti apakah beritanya akurat atau tidak, sumbernya kredibel atau enggak, dampaknya gimana. Kalau ragu, lebih baik ditahan dulu atau minta klarifikasi langsung. Lalu yang kedua, edukasi literasi digital yang berkelanjutan. Ini penting banget, nggak cuma buat publik, tapi juga buat kita sebagai profesional komunikasi, kita perlu terus update tentang tren hoax, cara identifikasinya, dan strategi counter naratif yang efektif, plus kita juga bisa jadi edukator buat masyarakat tentang ngajarin mereka cara bedain informasi yang kredibel dan yang tidak kredibel. Nah, sebagai closing statement, saya mau share komitmen pribadi saya sebagai calon profesional komunikasi. Saya berkomitmen untuk selalu mengedepankan kebenaran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap praktek komunikasi yang saya lakukan. Saya akan berusaha menjadi gatekeeper yang baik dengan menyaring informasi yang masuk dan keluar dengan standar etika yang tinggi. Dan saya percaya perubahan dimulai dari diri sendiri. Kalau masing-masing dari kita punya komitmen yang sama, kita bisa menciptakan ekosistem komunikasi digital yang lebih sehat dan terpercaya. Lalu, gimana sih cara membuktikannya? Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa etika bukan sebuah penghambat kreativitas, tetapi justru sebuah fondasi yang bikin karya komunikasi kita lebih berkualitas dan berdampak positif. Nah, mungkin itu saja sharing session dari etika profesi komunikasi di era digital. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir.